Menghebohkan, Pinkan Mambo dan Arya Khan kembali terlibat konflik panas. Setelah 5 hari berdamai, kini Pinkan kembali bertengkar hebat. Tapi yang unik, setiap kali habis marah-marahan, keduanya selalu mempunyai cara untuk kembali bersatu. Seolah cinta yang besar menjadi pemersatu keduanya. Rasa cinta yang besar itulah yang membuat Pinkan ingin segera meresmikan pernikahannya secara negara. Hanya saja, hidupnya memang masih belum tenang karena hubungannya dengan Michelle juga mengalami masalah. Lalu mengapa Michelle tidak ingin bicara lagi dengan ibunya jika belum bercerai dengan Arya Khan? Lantas, siapakah yang nantinya akan dipilih Pinkan? Suaminya kah atau sang anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama kembali berlanjut. Rumah tangga Pinkan Mambo dengan Arya Khan lagi-lagi diwarnai konflik. Setelah 5 hari berdamai, kini mereka terlibat dalam pertengkaran yang tak kalah hebat. Dalam sebuah live, Pinkan mengakui kembali disakiti oleh suaminya. Dengan nada suara yang terdengar habis menangis, Pinkan mengakui berkali-kali dibohongi oleh Arya, tapi selalu memaafkan dan berujung dengan mereka kembali rujuk. Tapi kali ini, Pinkan mengaku mulai menyadari bahwa Arya bukan orang baik. Dari awal aku sama dia, aku udah tahu kalau dia tuh nggak baik. Cuma aku kesimpulan itu, aku selalu bantah diri aku sendiri kayak, enggak dia baik kok. Terus ketahuan lagi nggak baik, aku lagi yang bantah kayak gitu, gara-gara Nutupin gitu ya Kak Pin ya, kayak nutupin gitu. iya, gara-gara kita kecintaan jadi kitanya buta. Iya, tapi tadi seolah-olah dia itu yang paling benar. Udah jahat banget lah kayak gitu, jahatnya udah lebih dari PKI kalau ke sana. Iya, berkali-kali kakak itu nangis aja. Orang yang jahat siapa? Yang dibilang jahat siapa? Iya, aku cerai itu karena dia bohongin aku terus selama 7 kali berturut-turut. Ya wajar lah aku minta cerai berkali-kali. Terus macem-macem lah. Tapi dia juga yang cerai, diceraiin, dia juga yang sakit hati. Dia juga yang minta aku ngemis untuk cintanya dia. Orang apa kali orang pengen digemis-ngemisin? Apa kali? Ngemis kali, 2 kali mah aneh. Nggak mau lah aku. Nah, udah sadar berarti sekarang ya. Konflik panas sepertinya bukan hal baru bagi Pinkan dan Arya. Toh, pada akhirnya mereka akan kembali baikan dan bersama lagi. Buktinya, sebelum konflik terbaru, mereka sudah sering terlibat perseteruan hingga saling mengancam untuk bercerai. Tapi kembali, Pinkan dan Arya seolah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Mereka bahkan mengaku saling bucin satu sama lainnya. Kondisi yang mereka sebut gila cinta itulah yang selalu menyatukan kembali setelah terjadi pertengkaran besar. Dia bisa mati nggak ada aku bisa mati nggak ada dia. Kalau lepas dari kamera, kita tuh kayak gimana ya? Kayak kita tuh bener-bener sebadan, sekeringat. Selama ini, rumah tangga Pinkan dan Arya memang banyak diwarnai oleh konflik. Tapi bukan berarti hubungan mereka selalu bermasalah. Pertengkaran yang kemunculannya sering dianggap oleh Arya sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja terjadi pada setiap rumah tangga. Bedanya, hidup mereka selalu disorot kamera, sehingga semua orang mengetahui bahkan mendengar pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi di saat live. Kata-kata pisah juga bisa dengan mudah diucapkan, walaupun semua itu sekedar ekspresi rasa emosi yang bersifat sesaat. Selalu aktivitasnya di TikTok itu 24 jam. Jadi ketahuan terus.
tentang problem rumah tangga kita gitu. Ya kalau bedanya sama orang biasa kan, kalau bertengkar lakinya kabur nggak kesorot, nggak kelihatan kan. Kalau kita kan kelihatan. Kalau di saat kita lagi nggak sama dia, fans kita pada nanya kemana Arya, kemana Pinkan gitu. Aku. Pingkan. Iya, tapi dia lebih dikit. Cuma manusia tuh tempatnya salah. Arya bilang, ayo kita perbaikin, jangan cerai-cerai aja gitu. Tapi terakhirnya aku yang bilang, ayo kita perbaikin lagi gitu. Tapi dia udah keburu ngambek, makanya dia mukanya kayak gitu. Tapi aku Cobalah gitu ke depannya, masih begini lagi nggak? kamu juga masih begitu lagi nggak nyakitin aku. Iya. Sama, kita dua-duanya nyakitin, kita manusia bukan Tuhan. Aku perbaiki aja lah. Siapa sih rumah tangga yang nggak mau rusak? Siapa sih selagi bisa dipertahankan? Rasa cinta antara Pinkan dengan Arya kan sesungguhnya sangat besar. Mereka merasa saling membutuhkan, selain bisa saling mengisi. Kecemburuan yang besar juga menjadi bukti rasa cinta mereka yang tidak kecil. Dengan terus terang, Pinkan mengakui selalu mengejar Arya hingga laki-laki kurus itu menjadi jatuh cinta lagi kepadanya. Tapi demi cinta mereka yang kelewat besar, dalam waktu dekat mereka akan segera meresmikan pernikahan secara negara. Tapi kita akan meresmikan di kakak. Kan aku di kakak aku udah kepala rumah tangga, tinggal masukin dia doang. Kapan rencananya? Segera lah, pakai lawyer ya. Kalau nggak segera mah gue marah sama dia. Masa nggak di kakak? Gila-gilaan. Jadi kalau ada cewek yang deketin dia, Arya punya aku nih guys ya. Kemanapun dia pergi, aku akan membuatmu jatuh cinta kepada aku. Setelah urusan pernikahan secara negara selesai dilakukan, Pinkan akan menyelesaikan satu demi satu persoalan hidupnya, termasuk hubungannya dengan Michelle, putrinya yang marah. Bagi Pinkan, tidak ada yang harus dipilih atau dinomorsatukan. Anak atau suami sama-sama menjadi bagian dari hidupnya. Ada nomor 2, nomor 1. Semuanya sama. Imam ya imam. Misal nggak suka kita dibilang apa, misal atau apa. Aku di jutaan orang di sini. Aku Arya nomor 1. Ya anak, beda. Anak nomor 2, nomor 3 sama ayah semua disayang. Justru aku malam-malam banyakkan pacaran sama dia. Kalau pagi Arya kerja, aku sama anak sambil kerja. Sama aku ya, misalnya mami minta maaf, mami cinta sama kamu, mami respect dengan apa yang kamu bilang. Tapi itulah kita semua, gitu loh. Maksudnya aku juga jelek mungkin di mata anaknya Arya, kita nggak tahu ya. Kita semua jelek kok. Aku juga jelek, gendut, jelek. Hubungan Pinkan Mambo dengan Arya kan memang selalu penuh dengan ketegangan. Mereka bahkan bisa saling berucap cerai jika sedang terlibat konflik. Sementara itu, hubungan Pinkan dengan putrinya juga sedang tidak baik. Tapi benarkah Michelle tidak akan bicara dengan ibunya jika sang ibu belum bercerai dengan Arya? Rumah tangga Pinkan, rasa-rasanya memang tidak sesederhana yang terlihat. Banyak benang kusut yang menjeratnya. Tidak hanya hubungannya dengan Arya kan yang penuh drama, tapi juga dengan Michelle yang ikut bermasalah. Putri kandung Pinkan itu sempat mengucapkan hal yang mengejutkan dalam sebuah live di sosmed. Secara terus terang, Michelle menyebut bahwa Arya hanya memanfaatkan hidup ibunya. Mendengar potongan video tersebut, Pinkan hanya berekspresi dengan menangis. Jangan menjebak-jebakan Batman ya ini ya. Ada yang jebak-jebakan kan dicerai juga kan. Ya. But the first sama kita bahasa Inggris kali lebih enak kali ya. Ya biar nggak pada ngerti. Iya. So basically he's just, I don't know, like he's just no use in your life. Anjay. Me? Cause me? Everybody? Cause, so that's why me?
But me, so I don't want to involve to anyone's problems, and I don't want to make issue that make she said blah 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 blah. Tapi biarin aja, nanti ada sang pencipta yang matanya nggak tidur gitu aja. I mean, wasn't he just basically using your fame? Mulai lagi nih. Smile ya, aja smile ya. Aja smile ya. Lalu mengapa Pinkan kembali ngamuk pada Arya? Rumah tangga Pinkan, Mambo, dan Arya kan emang selalu beraroma drama. Kata cerai seolah bukan sesuatu yang tabu, sehingga dengan mudah diucapkan dengan penegasan yang sangat keras. Sebelumnya, Pinkan juga sempat ngamuk pada suaminya karena Arya tiba-tiba membangun rumah tanpa sepengetahuannya. Itu yang membuat Pinkan merasa tak lebih dari asisten rumah tangga bagi Arya. Makanya, jika sudah seperti itu, tidak ada lagi pilihan buatnya selain meminta cerai. Kamu bangun rumah itu diam-diam sama aku. Ya, sekarang aku bangun ini, ya, bukan buat pribadi aku kan, buat kamu Ya, juga di sini. Kamu ngapain bangun? Kamu bangun rumah di Arab aja sekalian. Gak usah izin sama aku diam-diam. Waktu kita banyak endorse itu kan, waktu Donat banyak endorse, Mana ada aku suami duitnya bangun rumah sendirian tanpa izin istri. Selama berbulan-bulan aku dibohongin rumah itu tiba-tiba jadi. Apa ikhlas aku? kalaupun jadi juga kan udah kelihatan di sini kan kita bisa tinggalin. Ntar kita beli lagi di Kamu mau BSD. tinggalin tanah? Kok kamu maksa? Berarti kamu bos, aku pembantu. Nggak mau Makanya dari tinggal, situ aku mau cerai. Karena kamu nggak pernah ngehargain nggak aku. mau tinggal di tanah. Maksudnya bagaimana? Pinkan dan Arya emang pasangan yang agak berbeda dengan pasangan lain. Cinta mereka diekspresikan lewat cara yang tidak sama dengan orang-orang. Murka seolah biasa saja, meski pada akhirnya akan berbaikan kembali. Soal rumah juga menjadi perdebatan keras hingga saling menyerang. Lagi-lagi, itu membuat Pinkan murka, terutama karena dijelek-jelekan karena tidak mau tinggal di rumah Arya. Ya orang-orang jangan jelekin aku. Maksudnya kamu ngomongin yang lain aja selain ngomongin cara mengatur uang aku. Kamu ngomongin yang lain aja selain cara mengatur uang aku. Aku mah nggak perlu kalian bilang hedon, nggak perlu kalian bilang aku miskin. Aku mah tetap bekerja siang, pagi, sore, malam. Aku mau bilang kalian mau bilang aku hedon, mau bilang aku apa? Kalian nggak punya perusahaan kayak aku. Aku punya perusahaan donat. Aku bayar pegawai. Aku bikin terigu. Kenapa aku bikin perusahaan donat? Karena supaya aku nggak kerja lagi. Apa perlu semuanya aku detailin? Aku kasih tahu di sini apa yang harus aku pikirin. Aku punya perusahaan donat. Aku punya perusahaan baju. Ya, of course sebagai pengusaha harus punya modal. Punya modal ya bikin kantornya kantor donat. Beli alat-alat donat. Itu kantor namanya. Terus kalau aku tinggalnya di apartemen yang mewah, pertama itu pakai uang aku, kedua aku juga bakalan kaya, lebih kaya daripada orang lain. Aku kenapa? Aku lebih kaya karena aku punya usaha. Kalau semua udah pada buka, udah pada jalan, udah hitungan detik aku sehari itu bisa 50 juta, 100 juta. Lalu sekarang aku lagi mau beli rumah. Beli rumah juga pakai uang aku. Itu juga hasil aku. Terus aku gaya hidup aku mewah atau apa pakai uang aku. Udah gitu aku ini bukan mewah. Aku ini kalaupun mewah, aku memang udah merindisnya dari 80 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu udah merindisnya. Kenapa aku mewah? Karena aku punya usaha. Usaha aku donat, usaha aku baju. Usaha aku donat, usaha aku baju. Masa aku gak boleh tinggal
di apartemen yang 1,5 itu juga pakai uang aku sendiri. Lagian aku lagi beli rumah 14 miliar. Aku lagi beli rumah. Terus kenapa? Aku mau beli rumah, mau cepet kaya, ludahin muka aku kalau dia bisa kaya. Ya, hidup aku itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kamu. Cara berpikir kamu cuma gajian tiap hari. Cara berpikir aku itu bikin pabrik supaya aku itu berhenti bekerja, supaya pabrik aku itu menghasilkan sehari 50, 100 juta, 1 miliar, bikin toko, bikin restoran. Itu aku bikin usaha. Kalau aku nggak beli rumah, nggak apa-apa, nggak masalah beli rumah. Rumah itu buat orang yang susah, buat orang sukses. Beli rumah itu gampang, tinggal beli aja. Duitnya ada nggak mau beli 14 M? Aku nggak perlu perkataan kamu, aku beli sendiri. Cinta memang selalu punya cara untuk menyatukan dua orang yang berbeda. Tapi cinta yang sama sekali berbeda ditunjukkan oleh Pinkan Mambo dan Arya Khan. Mereka mengaku bucin, tapi pada saat yang sama juga selalu dengan mudah berkata ingin berpisah walaupun ujung-ujungnya kembali rujuk. Lalu mungkinkah mereka memang saling mencintai? Entahlah. Closing. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intense Investigasi kini sudah jelang 4 juta subscribers.